Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan boleh nggak sih kita iri dengan orang lain? Pernah nggak sih teman-teman ketika melihat sosial media orang lain atau profil, kemudian hal-hal yang diposting oleh orang lain, kemudian merasakan ada sesuatu perasaan yang misalnya iri gitu ya, melihat orang lain misalnya ngupload foto terkait dengan pasangannya, atau yang sering upload foto tentang jalan-jalan, terus kulineran dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu sebenarnya manusiawi gitu ya. Kemudian misalnya ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita melihat kayak enak ya jadi dia gitu, kemudian andai aja aku bisa jadi dia gitu. Jadi kita lupa untuk bersyukur ketika melihat kebahagiaan orang lain gitu, seolah-olah itulah kesempurnaan hidup gitu. Padahal kita tahu gitu, nggak ada manusia yang sempurna gitu, semuanya pasti diuji oleh Allah untuk melihat ketakwaan kita masing-masing gitu. Ketika misalnya seseorang mengupload ya atau nge-share sesuatu yang sekiranya itu mungkin bentuk mereka meluapkan ekspresi kebahagiaan mereka atau ekspresi syukur mereka gitu, tapi ketika kita menangkap misalnya, wah itu ternyata sesuatu yang ria atau sesuatu yang mengundang kesyirikan orang lain gitu. Nah, itu tergantung mindset kita masing-masing. Nah, ketika kita iri dengan orang lain, sebenarnya itu diperbolehkan gak sih? Ternyata ada gitu, iri yang diperbolehkan dalam Islam. Apa itu? Yang pertama, kita iri melihat seseorang yang berilmu, kemudian dengan ilmunya dia bermanfaat bagi orang lain gitu, kepentingan banyak orang gitu. Dengan ilmunya dia mengajarkan kepada orang lain, kemudian dengan ilmu tersebut orang itu berbuat baik gitu. Nah, artinya kan orang yang menyebarkan kebaikan atau orang yang berilmu kemudian menyebarkan ilmunya itu juga mendapatkan pahala gitu, mendapatkan pahala bahkan berlipat-lipat gitu. Bayangkan saja gitu, ketika kita bisa memberikan apa yang kita punya gitu untuk orang lain gitu, kita mengajarkan kebaikan untuk orang lain dan orang tersebut senantiasa melakukannya gitu secara terus-menerus, kemudian dia juga mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu kan berarti pahala yang akan kita dapatkan itu insya Allah akan berlipat-lipat gitu. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka insya Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Nah, untuk yang kedua, kita boleh iri dengan orang yang dermawan gitu, orang berharta yang menggunakan hartanya itu di jalan dakwah atau menggunakan hartanya untuk berbagi gitu dengan orang yang tidak mampu atau orang yang kurang mampu gitu ya. Dengan hartanya membantu untuk perbaikan masjid atau membantu pembangunan masjid gitu, dan segalanya itu dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah gitu, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Jadi misalnya ketika kita iri gitu ya, melihat seseorang yang berilmu kemudian memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan, kemudian orang yang berharta atau yang dermawan gitu yang memanfaatkan hartanya di jalan dakwah atau di jalan kebaikan. Misalnya ketika kita melihat dua tipe itu gitu, kita minta sama Allah, ya Allah, ketika misalnya aku diberikan amanah gitu ya, ketika aku berilmu, ketika aku memiliki harta gitu, aku ingin seperti orang tersebut gitu, aku ingin menginfakkan hartaku atau membantu orang lain dengan dana yang besar gitu, dengan kemampuan kita yang besar, dengan ilmu kita yang cukup gitu untuk menyampaikan sesuatu kebaikan gitu, aku ingin ya Allah gitu. Nah, maka itu akan bernilai pahala gitu. Tapi jika kita iri dengan orang lain gitu, kemudian mengharapkan kehancuran atas kesuksesan orang lain gitu, atau atas rezeki nikmat yang Allah berikan pada orang tersebut, nah itu salah gitu ya. Itu tentu akan mendatangkan dosa, bukannya mendatangkan pahala gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus paham, kita harus iri dengan orang yang tipe mana dan apa tujuan kita. Ketika misalnya kita melihat ada seseorang yang sangat baik akhlaknya gitu dan ringan tangannya dalam berbagi, maka jika kita punya keinginan sama seperti orang tersebut gitu, maka itu adalah hal yang baik. Dan tidak sepatutnya kita iri dengan orang yang hanya memamerkan harta gitu. Misal kita lihat mungkin para artis gitu ya, dengan keglamorannya gitu, dengan hingar-bingarnya gitu, harta kekayaan yang mereka punya gitu, kemudian mereka berlomba-lomba untuk memperlihatkan nih seberapa kayanya kamu gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa aku yang paling kaya, aku yang paling berada gitu, aku yang berkuasa. Maka bukan orang seperti itu yang harusnya kita contoh gitu ya. Orang yang harus kita contoh ya tentunya yang akan membawa kita atau yang akan mengajak kita untuk
menuju jalan yang Allah ridhoi gitu. Dan Allah tuh nggak ridho kalau misalnya kita hanya memamerkan harta gitu ya, memamerkan apa yang kita punya gitu. Kita memperlihatkan seberapa jagonya kita, seberapa kayanya kita gitu. Itu bukan ukuran gitu ya, itu bukan sesuatu yang harusnya kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah seberapa bermanfaatnya kita untuk orang lain gitu. Jadi berhenti gitu ya membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita membandingkan misalnya ibadah kita tuh, kalau untuk meningkatkan ibadah kita itu boleh gitu. Tapi jika kita dengan membandingkan diri, itu hanya akan membuat kita merendahkan diri kita gitu, atau hanya membuat kita minder gitu dengan orang lain, maka itu jangan sampai gitu. Kalau misalnya kita ingin membandingkan untuk mengambil pelajaran atau untuk meningkatkan kualitas diri kita, yaitu sah-sah saja gitu, bahkan dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita membandingkan diri kita gitu, lantas kita lupa nih bersyukur atas rezeki atau nikmat yang sudah kita peroleh selama ini gitu, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesehatan gitu, kita lupa. Bahkan ada orang yang memikirkan gitu untuk makan besok itu masih bingung gitu, sementara kita masih bisa makan enak, kemudian masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada gitu kan, masih bisa bernafas dengan bebas atau tanpa harus bayar gitu, dengan oksigen di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, karena dengan bersyukur kita tuh akan lebih tenang gitu hidupnya, kita nggak akan sibuk gitu ya, kenapa orang tersebut mendapatkan rezeki sekian atau kenapa dia lebih enak gitu terlihat hidupnya, padahal kita segini-gini aja gitu. Padahal sebenarnya ya kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran orang tersebut. Bisa jadi misalnya orang tersebut ketika melihat orang lain, dia juga berpikir hal yang sama gitu, kayaknya enak deh jadi seperti dia, kayaknya enak deh hidup seperti dia gitu. Kita akan senantiasa membandingkan diri kita gitu kalau misalnya kita nggak bersyukur. Jadi kalau kita udah bersyukur, maka apapun hidup yang sudah Allah takdirkan untuk kita akan senantiasa menerima gitu, dengan senang hati, kemudian dengan lapang dada. Dan apapun yang terjadi itu adalah ujian dari Allah gitu. Dan ketika kita mampu untuk melewati itu gitu, entah diberikan sakit atau entah diberikan hidup yang pas-pasan gitu ya, yang secukupnya, maka itu adalah suatu ujian gitu. Jadi jangan hidup dengan asumsi bahwa orang lain memiliki kehidupan yang sempurna, padahal kita diuji dengan porsinya masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Ini juga sebagai reminder buat diri saya pribadi. Semoga kita senantiasa melihat kebaikan-kebaikan dari orang lain dan senantiasa mengambil pelajaran atas itu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe, serta dinyalakan lonceng notifikasinya untuk menonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.